Pada suatu hari, di tengah hutan bersalju dekat Rusia, sebuah truk militer Nazi berhenti. Komandan pasukan Nazi memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan beberapa tawanan Rusia. Para tawanan Rusia ini mengaku bahwa mereka hanyalah seniman, bukan prajurit atau mata-mata. Mereka memohon ampun dan mencoba meyakinkan para prajurit Nazi dengan menampilkan pertunjukan teater. Namun, usaha mereka sia-sia karena para prajurit Nazi tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Sang komandan merasa bosan dan berniat menembak pasangan suami istri seniman tersebut. Tetapi, tiba-tiba seorang penembak jitu muncul dan menembus jantung komandan itu. Para prajurit Nazi yang lain tidak ada yang berhasil melarikan diri. Seorang pria bersenjata yang tidak dikenal muncul dari balik pepohonan. Pria itulah yang telah membunuh semua prajurit Nazi. Pasangan seniman itu memuji pria misterius karena telah menyelamatkan mereka. Namun, pria bersenjata itu tidak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Kisah berlanjut ke tahun 1941, di mana pasukan Nazi Jerman menerobos pertahanan Soviet di barat Vyazma. Akibatnya, 400.000 tentara tewas, 500.000 hilang, dan 85.000 berhasil melarikan diri. Para warga dan partisan yang selamat berusaha mencari rekan senegaranya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satunya adalah kelompok kecil orang-orang Rusia yang melintasi hutan bersalju. Mereka berjuang untuk mencapai tujuan tertentu di tengah suhu yang sangat dingin. Mereka juga harus membawa seorang teman yang terluka sehingga perjuangan mereka semakin berat. Di tengah perjalanan, pemimpin kelompok bernama Ded menemukan seorang pria bernama Simpleton yang hampir mati kedinginan. Ded segera memeriksa Simpleton, dan setelah meyakinkan bahwa Simpleton tidak membawa senjata, mereka membawanya masuk ke dalam kelompok. Ded dan Konstantin membawa Simpleton ke tempat istirahat mereka di dalam hutan. Salah satu anggota kelompok memberi Simpleton minuman hangat. Setelah beristirahat, Ded memerintahkan kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan. Latnan, salah satu anggota kelompok, mempertanyakan keputusan Ded yang tidak membunuh Simpleton. Ded menjawab, "Mengapa harus membunuh seseorang ketika kita belum tahu apakah dia musuh atau bukan?" Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dan kembali menemukan mayat-mayat tentara Rusia yang membeku. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Saat mereka berkumpul di dekat perapian, seorang anggota yang terluka bernama Kolya mencoba bergabung dalam percakapan. Namun, tiba-tiba Kolya meninggal karena tidak bisa menahan rasa sakitnya. Keesokan harinya, sebuah unit pasukan Nazi Jerman menemukan mayat-mayat rekan mereka. Mereka terkejut karena sudah ada 61 tentara Nazi yang tewas selama 2 bulan terakhir. Mereka berspekulasi bahwa pelakunya adalah penembak jitu Soviet yang mereka juluki The Red Ghost atau Setan Merah. The Red Ghost sangat ditakuti oleh pasukan Nazi, sehingga seorang kapten bernama Kapten Braun ditugaskan untuk memburu The Red Ghost. Sementara itu, di kelompok Rusia, setelah beristirahat, Ded segera menginstruksikan rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah permukiman kecil yang terbengkalai. Kostya dan Konstantin segera memeriksa permukiman tersebut. Mereka menyadari tidak ada seorang pun di sana. Mata Kostya langsung terbelalak melihat hidangan lezat yang tersaji di meja. Saat ia hendak menyantapnya, Konstantin berusaha menghentikannya. Keributan terjadi dan Ded segera menghentikan mereka. Ded memberitahu Kostya bahwa Konstantin sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata, semua makanan di meja itu sudah diberi racun oleh pasukan Nazi sebagai jebakan untuk para partisan dan penembak jitu. Beberapa saat kemudian, Vera dan Simpleton menyusul masuk ke dalam rumah.
Saat itu terungkap bahwa Vera sedang hamil tua. Simpleton pun membantu mencarikan pakaian hangat untuk Vera. Sementara itu, Dade dan Letnan memeriksa ruangan di sekitar rumah, dan mereka menemukan mayat-mayat pemilik rumah sebelumnya di sebuah gudang. Dade hanya bisa memberikan rasa hormatnya kepada mereka yang telah terbunuh. Pada saat yang sama, Batalion Klein pimpinan Kapten Braun, pasukan Nazi, mengendarai truk militer mereka untuk memeriksa lokasi terdekat yang sebelumnya telah dikuasai oleh mereka. Kembali ke kelompok Rusia, Dade, Konstantin, Simpleton, dan Letnan memutuskan untuk pergi ke desa-desa sebelah untuk mencari persediaan. Kostia dan Vera tinggal untuk berjaga di rumah. Namun, tak lama setelah rombongan Dade pergi, malapetaka datang. Ternyata, permukiman yang mereka tempati adalah milik Batalion Klein. Seluruh batalion tiba di sana, dan Vera panik mencari tempat persembunyian. Pasukan Nazi tiba di rumah itu. Klein memberi instruksi kepada anak buahnya untuk berjaga, sementara ia masuk ke dalam rumah. Dengan iseng, ia berteriak seolah-olah diserang, hanya untuk menghibur anak buahnya yang merasa tertekan sejak kedatangan Kapten Braun. Klein dan Braun masuk ke dalam rumah. Klein dengan bangga memberitahu Braun tentang trik makanan beracunnya yang sudah membunuh 10 tentara Soviet. Ia berharap bisa menjebak lebih banyak korban. Klein lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan makanan beracun itu dan menyiapkan makanan lain untuk sang kapten. Tiba-tiba, rombongan Dade dikejutkan oleh Kostia yang lari menyusul mereka. Dengan terengah-engah, Kostia memberitahu mereka bahwa pasukan Nazi telah datang ke rumah dan Vera masih tertinggal di sana. Letnan marah dan memukul Kostia karena meninggalkannya. Meskipun Kostia menjelaskan ia tidak bisa melawan pasukan Nazi sendirian, pukulan Letnan tetap mendarat di kepalanya. Di luar rumah, para prajurit Nazi bersiap merayakan dengan anak babi yang akan mereka bakar. Saat mereka berposa untuk mengambil foto, Kapten Braun menembakkan pistolnya ke kepala babi itu. Ia merasa jijik dengan tingkah laku para prajuritnya dan memerintahkan mereka untuk segera menyiapkan babi bakar untuknya. Klein mencoba menenangkan Braun, tetapi Braun tetap acuh tak acuh. Vera, yang bersembunyi di dalam sebuah peti pakaian, mendengar percakapan mereka. Di luar, rombongan Dade sedang mengamati musuh, mencoba menyusun rencana untuk menyelamatkan Vera. Braun dan Klein membahas tentang The Red Ghost yang ditakuti banyak tentara Nazi. Vera terkejut saat Braun tiba-tiba duduk di peti tempat ia bersembunyi. Vera menahan napas dan rasa sakit akibat kontraksi kehamilannya. Dade meminta Simpleton untuk mengawasi area rumah. Simpleton bertanya mengapa mereka tidak langsung menyerang. Dade menjelaskan bahwa untuk menghadapi pasukan Nazi, mereka harus bertindak lebih pintar, seperti The Red Ghost yang bisa membunuh banyak tentara Nazi sendirian. Di dalam rumah, seorang prajurit muda bernama Gunther memberitahu Kapten Braun bahwa air panas untuk mandinya akan siap dalam 1 jam. Klein menganggap mandi air panas adalah ide yang buruk dalam cuaca dingin seperti itu. Pendapat Klein membuat Braun marah, karena ia merasa tidak membutuhkan nasihat dari bawahan. Ketegangan terjadi di antara mereka, membuat Gunther tidak berani melapor ketika ia mendengar suara dari peti tempat Vera bersembunyi. Dade menjelaskan kepada Simpleton bahwa The Red Ghost akan selalu menyerang pasukan Nazi saat mereka dalam kondisi terlemah atau ketika penjagaan mereka lengah. Simpleton pun penasaran, di mana The Red Ghost tinggal, dan bagaimana ia bisa selalu menang seorang diri. Sementara itu, para prajurit Nazi di halaman rumah beristirahat dan berbincang santai. Di dalam rumah, Vera yang kesakitan karena kontraksi melahirkan membuat kegaduhan. Air ketubannya bahkan sudah pecah. Gunther, seorang prajurit muda, mendengar suara itu dan menghampiri peti tempat Vera bersembunyi. Vera memohon Gunther untuk merahasiakan keberadaannya, dan Gunther pun menutup kembali peti itu. Namun, Kapten Braun, yang sedang berdiskusi dengan Klein, menyadari ada yang aneh dengan tingkah laku Gunther. Hal itu akhirnya membongkar persembunyian Vera. Vera, yang kesakitan, diinterogasi oleh pasukan Nazi. Dengan Gunther sebagai penerjemah,
Ia berbohong bahwa ia adalah pemilik rumah yang sedang bersembunyi. Namun, Klein menemukan foto keluarga di dinding dan menyadari bahwa wajah Vera tidak ada di sana. Vera kemudian mengaku sebagai kerabat pemilik rumah. Brown ingin mendapatkan informasi tentang The Red Ghost darinya, tetapi Vera bersikeras tidak tahu apa-apa. Ia berlutut dan memohon keselamatan dirinya dan bayinya. Namun, Klein menemukan sesuatu yang membuktikan identitas Vera, yaitu sebagai partisan pasukan Soviet. Brown yang marah karena kebohongan itu memerintahkan Klein untuk menyiksa Vera sesuka hatinya sebelum pergi mandi air panas. Di luar, para prajurit Nazi bersantai, bahkan ada yang tertidur pulas. Sementara yang lain menyiapkan babi bakar sambil mendengarkan musik klasik. Vera keluar dari pintu rumah, wajahnya pucat dan berlumuran darah. Melihat kondisi Vera, rekan-rekannya panik. Simpleton dan Kostia segera keluar dari persembunyian mereka. Vera dipaksa menuju belakang rumah di mana Klein sudah siap menembaknya. Simpleton dan Kostia berhasil menyusup dan menyerang pos penjaga. Vera yang pasrah mengutuk para Nazi. Gunther mencoba menerjemahkan kata-kata Vera, dan Klein yang mentalnya terpengaruh oleh kutukan itu menyerahkan pistolnya kepada Gunther dan memberinya waktu 2 menit untuk menembak Vera. Kostia dan Simpleton berhasil melumpuhkan para penjaga secara diam-diam. Ketika Gunther bersiap menekan pelatuk, tiba-tiba The Red Ghost muncul. Ia menyerang pasukan Nazi sendirian. Kelompok Dead segera ikut bergerak untuk menyelamatkan Vera. Simpleton memastikan Vera aman di tumpukan jerami. Pertarungan sengit terjadi, menampilkan kombinasi epik antara kelompok Rusia dan The Red Ghost. Klein yang mencoba melarikan diri tersandung. Medan pertempuran menjadi sangat tegang. Brown, yang telanjang, berusaha berkoordinasi dengan sisa pasukannya. Usahanya untuk meraih senjata pun sulit. Suasana menjadi buntu. Tiba-tiba, Simpleton menyergap seorang prajurit Nazi di kandang. Pertarungan pun terjadi, dan Simpleton berhasil mendorongnya keluar. Prajurit Nazi itu dihujani tembakan dari berbagai arah, membuat Brown gagal menebak posisi The Red Ghost. Keadaan masih buntu, tetapi satu prajurit Nazi lainnya mencoba melarikan diri menggunakan mobil yang tidak jauh dari posisinya. Brown pun juga berniat melarikan diri. Usaha prajurit itu digagalkan oleh Kostia. Saat mereka mencoba mengepung Brown, sang kapten sudah kabur. Klein tetap berpura-pura mati. The Red Ghost, di sisi lain, terjebak di gubuk sauna dan pingsan ketika pintu dibuka. Setelah pertarungan yang melelahkan, para prajurit Rusia melahap makanan yang ditinggalkan Nazi. Mereka menunggu The Red Ghost yang masih pingsan. Kostia keluar untuk membawakan roti kepada Konstantin yang berjaga, namun ia tersandung tubuh Klein yang pura-pura mati. Dead dan Letnan mendiskusikan rencana selanjutnya, tetapi mereka terganggu oleh jeritan Vera yang akan melahirkan. Di seberang sana, pasukan Nazi lainnya sedang mendorong mobil yang terjebak di salju. Mereka melihat Brown berlari ke arah mereka dengan mengenakan daster perempuan yang lucu. Kolonel Steiger mengenali Brown, dan meskipun Brown selamat, ia merasa sangat malu dengan penampilannya. Kembali ke rumah, persalinan akan segera dimulai. Klein memanfaatkan kelengahan ini untuk melarikan diri. Di dalam rumah, Dead beralih profesi menjadi bidan dadakan untuk membantu Vera melahirkan. Dengan kocak, Dead yang kekar dan berjanggut memberikan motivasi kepada Vera. Akhirnya, Vera berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Setelah kejadian sentimental itu, The Red Ghost terbangun. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mencari senjata. Dead menduga The Red Ghost bisa mencium kedatangan Nazi. Letnan pun memutuskan untuk bergabung dengan The Red Ghost melawan pasukan Nazi yang datang. Dugaan itu benar. Pasukan Kolonel Steiger dan Brown tiba. Kolonel segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung rumah dan menggunakan serangan mortir. Meskipun mereka hanya melawan 5 hingga 6 orang, serangan itu membuat posisi kelompok Rusia berantakan. Vera dan bayinya ditugaskan untuk bersembunyi di tempat teraman, sementara yang lain bersiap bertempur. Ketika jarak bidik sudah ideal, baku tembak pun pecah.
Braun meminta Kolonel Steiger untuk memberinya beberapa pasukan untuk melakukan penetrasi lebih dalam. Ini adalah upayanya untuk mendapatkan kembali kehormatannya setelah kegagalan memalukan. Steiger mengabulkan permintaan itu. Saat pasukan Nazi bergerak maju, Letnan menghujani mereka dengan tembakan senjata mesin. Pemboman terus berlanjut. The Red Ghost kembali beraksi dalam diam. Ketika kolonel terus memberikan instruksi, sebuah granat mendarat di belakangnya. Kini, hanya tersisa unit Kapten Braun. The Red Ghost telah melenyapkan sang kolonel. Letnan terus menghujani pasukan Nazi yang mendekat, tetapi Braun tidak menyerah. Death terkena serangan telak, meskipun tidak sampai membunuhnya. Mereka semua berjuang sekuat tenaga. Keadaan menjadi semakin sulit ketika pasukan Nazi berhasil masuk ke dalam pertahanan mereka. Letnan tertembak. Death pun mengorbankan diri untuk melindunginya dari tembakan susulan. Melihat Death tewas, Konstantin keluar dari persembunyiannya dan langsung ditembak oleh Braun. The Red Ghost muncul, berusaha meringankan beban kelompok Rusia. Meskipun demikian, Letnan kembali terkena pukulan telak yang membuat rahangnya bergeser. Kostia berusaha menyelamatkan Letnan. Sementara itu, di dalam rumah, seorang prajurit Nazi berhasil mencapai tempat persembunyian Vera. Simpleton keluar untuk berduel, dan dengan bantuan Vera, ia berhasil mengalahkan prajurit itu. Di luar, Kostia berhasil mencapai Letnan dan memukul rahangnya ke arah berlawanan untuk mengembalikannya ke posisi semula. Setelah itu, Kostia keluar dan mengorbankan diri menyerang sisa-sisa pasukan Nazi. Letnan menghentikan seorang prajurit Nazi pembawa granat, dan keduanya meledak bersamaan. Melihat kesempatan itu, Braun menembak dan mengakhiri hidup Kostia. Kini, yang tersisa hanyalah The Red Ghost dan Kapten Braun. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang epik. The Red Ghost terpojok, tetapi berhasil keluar sebagai pemenang. Ia berusaha berdiri tegak dalam keadaan lelah. Tiba-tiba, Klein yang tadi berpura-pura mati, menembak The Red Ghost dari belakang. Ia merasa jumawa karena berhasil membunuh sang hantu dan membayangkan pangkatnya akan naik. Namun, tiba-tiba sebuah tembakan menembus jantungnya. Tembakan itu berasal dari Konstantin. Pertempuran pun berakhir. Hanya 3 orang yang tersisa dari unit Rusia. Beberapa bulan kemudian, seniman dari adegan pertama kembali tertangkap dalam razia pasukan Nazi. Semua warga dikumpulkan dan diinterogasi tentang keberadaan The Red Ghost. Kapten Nazi memperingatkan semua warga bahwa siapapun yang ketahuan membantu tentara Soviet atau partisan akan dihukum mati. Tidak puas dengan jawaban sang seniman, sang kapten mengambil seorang anak kecil untuk dieksekusi. Ketakutan, seniman itu akhirnya mengaku pernah bertemu The Red Ghost. Ia menjelaskan semua yang ia tahu dengan penuh ekspresi, layaknya seorang pemain teater. Ketika kapten memberi perintah untuk menembak seniman itu, serangan misterius terjadi dan melenyapkan para prajurit Nazi. Warga yang melihat kesempatan itu menyerang Nazi sebisa mereka. Semua prajurit Nazi lenyap dan warga selamat. Kemudian, muncullah sebuah sosok. Dia adalah Konstantin. Ia telah memilih jalan untuk menjadi The Red Ghost selanjutnya. Ini membuktikan bahwa The Red Ghost masih ada dan tidak akan pernah binasa. Mereka akan terus berjuang dalam diam, dan selama masih ada Nazi, maka The Red Ghost tidak akan pernah mati.